Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa bagian barat, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Siliwangi. Ia memimpin kerajaan Pajajaran dengan adil dan penuh wibawa. Rakyat mencintainya karena ia menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Prabu Siliwangi memiliki seorang putri dari permaisuri pertama yang sangat cantik jelita dan berbudi luhur. Putri itu bernama Dewi Kadita. Wajahnya bersinar bagaikan rembulan, dan tutur katanya lembut seperti angin sepau-sepau yang menyejukkan. Semua orang yang melihatnya akan terpesona. Namun Dewi Kadita tak pernah menyombongkan diri. Ia mencintai rakyat dan peduli terhadap orang kecil. Namun kecantikannya yang luar biasa itu justru menjadi awal dari penderitaan panjang yang harus ia jalani. Di istana, Prabu Siliwangi juga memiliki selir yang sangat ambisius bernama Dewi Mutiara. Ia adalah ibu dari pangeran muda yang bercita-cita menjadi raja suatu hari nanti. Ketika Dewi Mutiara melihat betapa besar cinta rakyat dan perhatian sang raja kepada Dewi Kadita, hatinya dipenuhi iri dan amarah. Ia takut bahwa kelak tahta Pajajaran akan jatuh ke tangan Kadita, bukan kepada putranya. Dewi Mutiara pun merancang rencana licik. Ia menemui seorang dukun sakti beraliran hitam dan meminta agar Dewi Kadita dikutuk dengan penyakit mengerikan. Pada suatu malam, angin bertiup kencang dan langit gelap tertutup awan. Ketika fajar menyingsing, Dewi Kadita terbangun dan mendapati tubuhnya berubah mengerikan. Kulitnya melepuh, dipenuhi luka dan nanah yang mengeluarkan bau busuk. Orang-orang menjauh karena takut dan jijik. Bahkan tabib-tabib istana tidak sanggup menyembuhkan penyakit aneh itu. Prabu Siliwangi yang sangat mencintai putrinya menjadi bingung dan gelisah. Ia memanggil para penasihat dan spiritualis untuk mencari tahu penyebabnya. Namun bisikan-bisikan jahat telah menyebar di istana, bahwa penyakit Dewi Kadita adalah kutukan para leluhur karena telah melanggar aturan tak kasat mata. Dalam tekanan dan rasa malu, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk mengusir Dewi Kadita dari istana. Dengan hati hancur, sang putri meninggalkan kerajaannya. Ia berjalan sendirian tanpa tujuan, hanya ditemani tangis dan penderitaan. Hutan-hutan ia lewati, bukit dan lembah ia tapaki, hingga akhirnya ia sampai di tepian laut selatan yang luas dan ganas. Dewi Kadita berdiri di atas tebing batu, memandang lautan yang bergemuruh dengan ombak putih menggulung. Langit mendung, dan angin kencang menyapu rambutnya yang kusut. Namun entah mengapa, ia merasa damai. Suara ombak seolah memanggil namanya. Dengan langkah mantap, Dewi Kadita berjalan menuju lautan. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam dalam air. Tapi bukan kematian yang ia temukan. Sebaliknya, ia justru dibawa masuk ke dalam pusaran besar yang berkilau dengan cahaya hijau keemasan. Di dalam pusaran itu, Dewi Kadita tidak merasa sakit. Tubuhnya sembuh seketika, kulitnya kembali bersih dan wajahnya bersinar seperti dahulu. Ia tersadar di sebuah istana megah yang berdiri di dasar laut. Bangunan itu terbuat dari batu karang, mutiara, dan emas yang berkilauan. Di sanalah Dewi Kadita diberi tahta sebagai Ratu Pantai Selatan oleh kekuatan gaib yang menghuni lautan. Sejak saat itu ia dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, penguasa wilayah laut selatan yang sakti mandraguna. Nyi Roro Kidul bukanlah makhluk biasa. Ia adalah penguasa dari dunia tak kasat mata yang berada di balik ombak. Ia memiliki pasukan jin dan makhluk halus yang setia melayaninya. Ia mampu muncul ke dunia manusia dalam wujud perempuan muda dan cantik yang mengenakan kebaya hijau dan selendang sutra. Wajahnya memikat, namun memancarkan wibawa besar. Dikisahkan bahwa Nyi Roro Kidul menjalin hubungan spiritual dengan beberapa raja-raja Mataram, seperti Panembahan Senopati dan Sultan Agung. Ia muncul dalam mimpi atau pertapaan para raja sebagai tanda dukungan terhadap kekuasaan yang sah dan adil. Karena itu ia dihormati oleh banyak kalangan kerajaan sebagai pelindung dan penjaga tatanan kekuasaan. Pantai Selatan kini dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan kekuatan gaib. Banyak kisah menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul suka membawa orang-orang tertentu ke istananya di dasar laut, terutama mereka yang mengenakan pakaian berwarna hijau, warna kesukaan sang ratu. Karena itulah hingga kini masyarakat di sekitar pantai selatan, seperti Parangtritis, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, hingga pantai di Jawa Timur, melarang keras wisatawan memakai baju hijau ketika berkunjung ke laut. Konon, beberapa orang yang hilang terseret ombak dipercaya bukan semata karena arus laut,
melainkan karena telah dipanggil oleh Nyi Roro Kidul untuk dijadikan pengikut atau penghuni istana lautnya. Legenda Nyi Roro Kidul tidak memiliki akhir yang pasti. Ia tidak mati, tidak hilang, dan tidak lenyap dalam waktu. Ia tetap hidup dalam cerita rakyat, dalam kepercayaan budaya, dan dalam ritual-ritual tradisional masyarakat pesisir selatan. Sebagian orang masih memberikan sesaji berupa bunga 7 rupa, dupa, dan makanan ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada sang ratu. Pesan moral. Legenda Nyi Roro Kidul mengajarkan kita tentang kekuatan ketabahan, kesabaran, dan kemuliaan hati. Meski dikhianati dan difitnah, Dewi Kadita tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Alam dan kekuatan gaib membalas penderitaannya dengan kemuliaan yang jauh lebih besar. Legenda ini juga mengajarkan kita untuk menghormati alam dan kekuatan tak kasat mata yang ada di sekeliling kita. Terima kasih sudah menonton.